Oke, halo semuanya. Khusus buat Anda para pasangan suami istri, ada info super penting nih soal sistem Coretax yang baru, yaitu soal menggabungkan NPWP. Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi tenang, ini justru langkah krusial yang bisa bikin urusan pajak Anda jadi jauh lebih simpel. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih ini sekarang jadi penting banget? Soalnya gini, sistem Coretex yang baru itu pinter banget. Dia bisa langsung ngeh status pernikahan Anda. Jadi kalau Anda dan pasangan sama-sama karyawan, tapi NPWP-nya masih misah-misah, wah, ada resiko penghasilan kalian digabung terus dihitung ulang. Efeknya, pajak yang harus dibayar bisa jadi lebih gede. Nggak mau kan pastinya? Tenang, tenang, jangan panik dulu. Kita udah siapin kok panduan lengkapnya, langkah demi langkah. Pertama, kita bakal bahas dulu kenapa gabung NPWP itu penting. Terus, masuk ke bagian praktisnya, ada 3 langkah utama. Nonaktifin NPWP istri, lanjut perbarui data di akun suami, dan terakhir, gimana cara lapor SPT gabungannya. Nanti di akhir kita simpulin semua poin kuncinya, biar nggak ada yang kelewat. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenapa sih kita mesti repot-repot ngurusin ini? Jawabannya simpel banget, biar lebih gampang dan ada potensi hemat pajak. Nah, di sini nih kelihatan jelas banget bedanya. Coba kita bandingin ya. Kalau NPWP-nya misah atau statusnya MT, penghasilan istri itu bakal digabung sama penghasilan suami, terus dihitung ulang pajaknya. Ini nih yang sering bikin statusnya jadi kurang bayar. Belum lagi, repotnya suami istri harus lapor SPT sendiri-sendiri. Sekarang, lihat yang kanan. Kalau NPWP digabung atau statusnya kakak, penghasilan istri dari kantornya itu dianggap final. Artinya, nggak ada hitung-hitungan ulang lagi. Yang wajib lapor SPT juga cuma suami. Hasilnya, SPT-nya cenderung nihil. Beda banget kan simpelnya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Langkah pertama, ini tugasnya ada di pihak istri dulu nih, yaitu kita harus menonaktifkan NPWP-nya istri. Prosesnya sebetulnya gampang banget kok. Pertama, login dulu ke akun Coretax-nya istri. Kalau udah masuk, cari menu portal saya, terus klik perubahan status. Di situ, pilih penetapan wajib pajak nonaktif. Nah, di bagian alasan, ini penting, pilih yang kalimatnya panjang itu. Wanita kawin memilih untuk menggabungkan dengan suaminya. Udah deh, tinggal siapin scan KTP suami istri sama kartu keluarga buat diupload. Centang pernyataannya, terus klik ajukan permohonan. Oke, ini saya ulang lagi ya karena ini penting banget. Proses ini wajib kudu harus dilakukan lewat akun Coretax-nya istri, bukan akun suami ya. Jangan sampai salah login karena nanti permohonannya bisa salah jalur. Nah, setelah permohonan dikirim bukan berarti selesai ya. Anda bisa pantau progresnya di menu kasus saya. Nanti statusnya bakal berubah tuh, dari sedang diinput jadi sedang diproses. Proses persetujuannya sendiri butuh waktu, biasanya sih maksimal 5 hari kerja. Jadi sabar aja dan pastikan dicek lagi sampai status akhirnya benar-benar selesai. Oke, anggaplah permohonan istri udah disetujui, statusnya udah selesai. Nah, sekarang gantian nih, giliran suami yang beraksi. Caranya gini, suami sekarang login ke akun Coretax-nya sendiri, masuk ke portal saya, terus ke profil saya. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol edit, klik itu. Scroll aja ke bawah sampai nemu bagian unit pajak keluarga, terus klik tambah. Tinggal masukin deh data istri, mulai dari nik, nama, tanggal lahir, dan pilih statusnya sebagai istri. Upload dokumen pendukung lagi, dan terakhir klik submit. Nah, ini nih tips super penting. Banyak banget yang udah capek-capek ngisi data, lupa buat scroll ke paling bawah dan klik tombol submit yang terakhir. Jadi pastikan ya, setelah semua data diisi, scroll sampai mentok dan klik submit biar semua perubahannya kesimpan. Sayang kan kalau harus ngulang lagi. Alright, kita sampai di langkah final, langkah pamungkasnya nih. Lapor SPT tahunan gabungan. Yap, sekarang cukup satu laporan aja buat satu keluarga. Jauh lebih simple. Terus, gimana cara ngisinya di SPT suami? Gampang banget, lihat aja tabel ini. Untuk penghasilan suami dari kerjaannya, itu masuk ke lampiran 1. Nah, untuk penghasilan istri dari kantornya, itu masuk ke lampiran 2. Simpel kan? Udah dipisah-pisah tempatnya. Mungkin ada yang nanya, kok penghasilan istri dimasukin ke lampiran beda? Jawabannya adalah karena penghasilan itu statusnya final. Maksudnya final itu gimana? Gampangnya, pajak dari gaji istri itu udah beres, udah dipotong langsung sama kantornya. Jadi nggak perlu dihitung ulang, nggak perlu digabungin sama penghasilan suami. Nah, ini dia kuncinya. Ini yang bikin status SPT gabungan nanti bisa jadi nihil.
Oke, jadi pas Anda lagi di lampiran 2, nanti klik tambah ya. Terus di kolom jenis penghasilan, ini juga krusial, pastikan pilih yang tulisannya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Habis itu tinggal salin aja data dari bukti potong istri. Masukin NPWP kontornya, berapa penghasilannya, dan berapa PPh yang udah dipotong. Pokoknya plek-ketiplek sama bukti potongnya. Oke, semua langkah udah kita lewatin. Sekarang, biar makin nempel di kepala, kita rangkum ya poin-poin paling penting yang wajib diingat. Ini dia rangkumannya. Pertama, nonaktifin NPWP itu dari akun istri. Kedua, update data keluarga dari akun suami. Ketiga, yang lapor SPT tahunan cukup suami aja. Keempat, ingat, penghasilan istri sebagai karyawan itu sifatnya final, masuknya ke lampiran 2. Dan yang kelima, ini juga sering ditanyai, walaupun NPWP istri udah nonaktif, NIK-nya tetap dipakai sama perusahaannya buat bikin bukti potong, jadi aman. Dan inilah hasil akhirnya. Cuma satu. Satu keluarga, cukup satu NPWP, dan cuma perlu ngurus satu laporan SPT setiap tahun. Simple, efisien, dan pastinya bikin lebih tenang kan? Dengan panduan ini, Anda semua udah siap deh buat masuk ke era perpajakan digital yang baru. Karena ini bukan cuma soal gabungin NPWP loh, tapi ini tentang gimana teknologi kayak Coretex ini bakal ngubah total cara kita ngurusin pajak ke depannya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa manfaatin sistem baru ini biar lebih baik lagi? Oke, sekian dulu ya dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak.